Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami sangat bersyukur karena ada saudara-saudari memang susah berkumpul dan kadang-kadang merasa sepi. Tetapi mereka setia kepada Tuhan dan datang mendengar firman Tuhan. Memberkati mereka dengan kebenaran akan disampaikan kepada mereka. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Kebenaran akan memerdekakan kamu. Mari kita merenungkan apa artinya ini. Manado Bible Chapel kita mengambil ayat Hosea pasal 6 ayat 3 mengenal mari kita mari kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Mengapa kita perlu mengenal Tuhan? Dan selama 3 bulan kita terus berfokus apa artinya mengenal Tuhan dan kalau kita mengenal Tuhan, bagaimana semua sikap-sikap kita akan berubah. Jadi kita sudah belajar beberapa hal yang penting. Memang itu tidak akan terjadi di dalam kehidupan kita secara langsung. Ini seperti berulang-ulang. Tetapi kita seharusnya jangan merasa kecewa saat kita tidak melakukan hal itu. Mengapa? Karena Tuhan sebagai Maha Tahu, Dia sudah tahu kita kadang-kadang tidak mampu mengikuti keinginan Roh Kudus. Jadi, jangan merasa putus asa. Mari kita balik kepada Tuhan. Kita seharusnya melihat ada satu ayat yang saya mau membaca. Hosea pasal 6 ayat 1. Mungkin Pak Upi berhenti video ini dan membuka Hosea pasal 6 ayat 1. Ini sebelum ayat 3. Kalau kita membaca Hosea pasal 6 ayat 1, itu berbunyi apa? Ya, mohon maaf, ini ayatnya baru langsung muncul di dalam otak saya. Saya akan membaca. Hosea pasal 6 ayat 3. Ini berbunyi begini. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan. Yang ini penting. Kalau kita mengenal Tuhan dan mengalami siapakah Tuhan di dalam kehidupan kita, kita ada yang keberanian. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan. Ada alasan. Sebab dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita. Dia akan menyembuhkan kita. Yang telah memukul dan yang akan membaluk kita. Menyembah dan membaluk kita. Oleh sebab itu kita melihat ya gereja-gereja yang mula-mula setelah mereka melihat takut akan Tuhan, apa itu tahap yang pertama orang percaya melakukan masa gereja mula-mula? Yang pertama mereka bertegun, ya. Pengajaran asal-asul ini Manado Bible Chapel selalu berfokus. Mungkin kalian sudah tahu. Manado Bible Chapel terus belajar. Kadang-kadang kalian pasti berpikir bahwa mengapa kita perlu belajar firman Tuhan. Nanti kita akan melihat apa alasannya? Dan mereka bukan hanya bertekun dalam pengajaran-pengajaran lasul-lasul, tetapi mereka menerapkan apa yang mereka belajar di dalam kehidupan mereka. Itu menjadi persekutuan. Bukan persekutuan itu omong-omong, ya, gosip-gosip, tidak. Persekutuan yang Alkitabiah, kita memuliakan nama Tuhan dalam semua komunikasi, percakapan. Kita selalu berbicara tentang bagaimana Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita masing-masing. Bagaimana firman Tuhan yang kalian baca itu lebih aktif dalam kehidupan kalian. Itu artinya persekutuan. Bukan itu sepertinya membicarakan tentang orang-orang yang lain, memisahkan, mempersalahkan orang yang lain.
Sungguh-sungguh tidak bersukacita dalam Tuhan, itu artinya persekutuan. Dan mereka, ini yang penting. Kadang-kadang saudara-saudari, kadang-kadang mereka sudah menjadi dilahirkan kembali dan mereka menjadi anak Tuhan dan mereka berpikir gereja yang dunia ini, oh, ini salah, ini salah. Saya tidak mau ikut gereja, ya. Tetapi apa yang mereka melakukan yang ketiga? Mereka selalu berkumpul, mereka selalu berkumpul sebagai gereja memecahkan roti itu berjamaah suci. Dan mereka selalu berdoa. Apa artinya berdoa? Kemarin kita belajar. Itu yang paling bagus kapan berdoa. Apakah itu semuanya yang perjalanan, rencana kita sudah gagal dan ada masalah yang muncul? Biasanya kita berdoa waktu itu. Tetapi kita terus berdoa sebelum kita melakukan sesuatu. Ini yang mereka melakukan. Dan hari ini kita akan melihat bahwa Yohanes pasal 8 ayat 31 dan 32, ini Yesus Kristus, dia berkata, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya. Memang ini penting sekali. Pada waktu itu, kalian sudah tahu, banyak orang-orang Yahudi memberontak firman Tuhan, Yesus Kristus. Mengapa? Karena itu bertentangan dengan kepercayaan mereka. Ya. Mungkin waktu kalian memberitahukan firman Tuhan kepada teman-teman yang sudah ikut gereja, denominasi yang lain sudah lama, kalian sudah mengalami hal ini. Walaupun kita membawa firman Tuhan Alkitab, tetapi mereka terus bertanya, oh, apa ini? Karena saya latar belakang denominasi ini berpikir begini. Ya. Jadi itu sepertinya menjadi perdebatan. Ya. Mereka tidak mau mendengar. Tetapi ada yang sungguh-sungguh mencari kebenaran. Oleh sebab itu, saat kita memberitahukan firman Tuhan, kita tidak perlu gagal. Kita tidak mengemiskan firman Tuhan kepada mereka. Kita memberi kesempatan kepada mereka percaya firman Tuhan. Lihat, ada yang beberapa orang-orang Yahudi yang percaya kepada Yesus Kristus. Dan kepada dia ada yang rahasia itu Yesus Kristus memberitahukan kepada mereka. Yang pertama, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku. Jadi kita bisa berpikir bahwa sebagai manusia, bagaimana kita bisa tinggal di dalam Alkitab? Karena Alkitab buku dan firman Tuhan itu hanya huruf-huruf. Ya. Memang ini susah mengerti. Kamu tetap dalam firman-Ku. Dan itu apa artinya? Kita yang pertama seharusnya membaca firman Tuhan. Ya. Saat kita menghafal firman Tuhan, kalian sudah mengalami. Kadang-kadang ada situasi yang muncul. Apa yang muncul lagi di dalam hati kalian? Ya, firman Tuhan, ayat-ayat yang kalian hafal. Jadi ini keinginan daging muncul, situasi muncul, dan firman Tuhan ini muncul. Dua-dua sekarang kita bisa melihat keinginan daging, keinginan Roh Kudus. Ya. Jadi dalam firman-Ku yang ini penting. Saat kita tetap dalam firman-Ku, apakah apa yang itu yang berikut terjadi? Yang pertama, benar-benar adalah muridku. Jadi kalian bisa berpikir bahwa, oh, apa artinya ini muridku? Saya tidak mau menjadi pendeta. Ya, karena kadang-kadang eh, di dalam kekristenan banyak orang berpikir bahwa kalau saya murid-murid Yesus Kristus, mungkin saya seharusnya menjadi full time, berarti pendeta. Itu bukan arti itu. Yesus Kristus berkata kepada mereka, apa? Akulah yang gembala baik. Ya.
Kita sebagai domba-domba, apa artinya muridku? Sebagai kita domba-domba mengikuti gembala domba yang baik, ya. Jadi kita bisa melihat saat kita itu firman Tuhan yang di dalam hati kita, kita bisa benar-benar mengikuti gembala domba yang baik. Dan saat kita mengikuti firman Tuhan, kita akan mengetahui, ya, ini penting, mengetahui kebenaran. Jadi banyak orang kadang-kadang mereka bilang begini, Pak Andrew, kalau saya bisa memahami ayat ini apa artinya, saya akan percaya. Dan waktu saya melihat masa dulu, saya juga sempat bilang seperti itu. Tetapi apa yang saya sadar sekarang, firman Tuhan kadang-kadang tidak bisa memahami semuanya dengan kemampuan kita sebagai manusia. Oleh sebab itu, Yesus Kristus sudah bilang kepada kita, kalau kita ada iman, kita bisa pindah gunung ini ke daerah yang lain. Kalau kita, apa artinya iman? Kalau kita percaya firman Tuhan sungguh-sungguh, dan nanti kita seharusnya menaati firman Tuhan walaupun kita tidak memahami. Dan kemudian setelah semua itu berjalan, nanti kita melihat yang dulu dan kita akan mengetahui bahwa itulah yang alasan, itulah yang maksudnya itu firman Tuhan. Jadi menaati dulu dan nanti kita bisa mengetahui betul firman Tuhan adalah kebenaran. Ini yang urutan, betul? Lihat, murid apa artinya? Mengikuti gembala domba, guru yang baik. Saat mengikuti, kita bisa mengetahui kebenaran. Kalau kita mengerti, mengetahui kebenaran, yang berikut itu apa yang itu terjadi? Kebenaran itu, ya, kebenaran itu akan apa? Memerdekakan kamu. Ada banyak pertanyaan kepada saya itu sangat lucu. Saya bilang, kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Dan mereka bingung. Oh, negara Indonesia sudah dimerdekakan oleh, ya, jajahan Jepang dan Belanda. Saya bebas. Saya itu bukan hamba, ya. Sebagai orang Indonesia, ya bebas. Tetapi kita seharusnya melihat jati diri kita sesuai dengan firman Tuhan. Kebenaran akan memerdekakan kamu. Jadi kita seharusnya melihat siapakah yang kita dulu, masa lalu. Jadi yang pertama, ketika Allah pertama kali menciptakan Adam dan Hawa, dia memberikan kebebasan sejati kepada mereka. Jadi di dalam persekutuan dengan Allah di Taman Eden, Adam dan Hawa mempunyai kebebasan sejati. Mereka bebas, mereka bukan robot. Mereka berbeda sekali dengan malaikat. Tetapi kita harus melihat bahwa Adam dan Hawa menggunakan kebebasan tersebut untuk apa? Untuk mengikuti iblis, musuh Allah. Tuhan memberi kebebasan yang sejati, tetapi mereka tidak mengikuti firman Tuhan dan menikmati persekutuan dengan Allah yang pencipta, tetapi mereka menggunakan itu mengikuti iblis. Mereka memberontakkan Tuhan. Jadi memang mereka jatuh dalam dosa, semuanya hancur. Ya. Dan mereka sebagai menjadi hamba dosa. Ya. Tetapi kita melihat kitab Roma pasal 6 ayat 17 bagian A. Memang Rasul Paulus ini memang luar biasa saat dia menjelaskan jati diri kita. Yang pertama dia bilang ini, semuanya yang ini terjadi, ya, tetapi
syukurlah kepada Allah. Jadi kalian bisa melihat hanya kalimat ini, kalian berpikir bahwa Rasul Paulus mungkin menjadi orang berarti yang aneh. Bagaimana dia bisa bilang? Karena kita sekarang manusia semua bergumul dengan dosa. Bagaimana kita bisa syukurlah kepada Allah? Mungkin sekarang situasi kalian tidak situasi yang baik untuk bersyukurlah kepada Allah. Tetapi mari kita mengikuti saja. Mengapa Rasul Paulus bilang kita bisa syukurlah kepada Allah? Yang pertama, jati diri kita dahulu memang kamu hamba dosa. Apa artinya hamba? Tidak ada kebebasan sejati. Ya, dulu iblis membohongi Adam dan Hawa. Mereka percaya jatuh dalam dosa, jadi mereka menjadi hamba dosa. Tidak ada kebebasan. Mereka terus mengikuti keinginan daging dan akhirnya saat mereka mati, mereka akan masuk ke maut. Inilah jati diri kita yang dulu. Tetapi Rasul Paulus membawa begini. Tetapi, ya, ada yang perubahan. Sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah dituruskan kepadamu. Saya mau bertanya kepada saudara-saudari mana baik. Lama beberapa tahun, apa yang kalian belajar? Apa itu keselamatannya yang terjadi? Bagaimana semua ini, saudara-saudari seiman, berpindah dari maut ke hidup yang kekal? Karena pengorbanan Yesus Kristus, dalam iman kita sudah mengetahui kebenaran bahwa kita sudah pindah dari maut ke hidup yang kekal. Apa artinya mentaati pengajaran? Bukan kita melakukan hukum Taurat, tetapi kita percaya dengan segenap hati apa yang Yesus Kristus melakukan. Itu bagi kita masing-masing. Jadi dulu apa? Hamba dosa. Tetapi yang pertama saya sangat suka artinya ini. Dulu kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Betul? Jadi memerdekakan dari mana? Telah dimerdekakan dari dosa. Dosa sebagai pegang. Ya. Kita mengendalikan dosa. Ya. Tetapi sekarang kita sudah dimerdekakan dari dosa. Bukan hanya itu. Menjadi hamba kebenaran. Apa artinya hamba? Walaupun kita tidak mau, ya, kita ikut karena tidak ada kebebasan. Sama seperti itu, kita menjadi hamba kebenaran. Jadi kita seharusnya melihat apa artinya hamba kebenaran. Yang pertama, kebenaran memerintah atas hidupku. Ada pikiran saya, ada pengalaman saya, tetapi saat kita membaca firman Tuhan setiap hari, firman Tuhan bilang A, tetapi pengalaman bilang B. Sebagai hamba kebenaran, kita memerintahkan kebenaran dan kebenaran itu memerintah atas hidup kita. Yang kedua, kebenaran memegang kendali atas diriku. Jadi kita lebih memprioritaskan ya pikiran kita atau perasaan kita, tetapi kita ada rem. Karena belum langsung muncul kemarahan. Apa kebenaran langsung tunggu sebentar. Ya. Bagaimana saya bisa menyenangkan hati Tuhan? Kebenaran sebagai rem dalam doa.
Dan yang ketiga, bukan hanya itu. Kebenaran membimbing pikiran kita. Ya. Saat kita bingung, ada yang situasi muncul, kita seharusnya mengurus semua hal-hal itu. Kadang-kadang kita tidak tahu, tidak ada hikmah. Dan kita berdoa kepada Tuhan. Dan kebenaran selalu membimbing pikiran kita. Kalau itu kebenaran itu membimbing pikiran kita, dan nanti dia memberi kekuatan untuk melakukannya. Jadi kita bisa melihat kita sudah disalibkan tubuh yang dulu bersama-sama dengan Yesus Kristus. Jadi siapa itu yang akan memberi kebenaran? Tuhan. Dan kebenaran itu akan membimbing pikiran kita. Dan kebenaran itu akan memberi bukan hanya pikiran, tapi kekuatan untuk melakukannya. Jadi semuanya yang terjadi bukan dengan kemampuan kita, tetapi dengan kuasa itu Roh Kudus. Oleh sebab itu, dia bilang kita sebagai hamba kebenaran. Ini jati dirinya sangat berbeda dengan hamba dosa. Kalau kita membaca ayat yang berikut, memang itu luar biasa. Karena Rasul Paulus dia membandingkan jati diri sebagai hamba dosa dan hamba kebenaran. Apa buah-buahan itu yang akan terjadi? Jadi membaca kita Roma pasal 6 ayat 19 sampai 22, kalian bisa berhenti sedikit. Jadi setelah membaca ayat-ayat ini, apakah kalian sudah mengerti semua artinya? Mari kita melihat bersama-sama. Nomor 3, jika Allah berfirman, aku akan taat. Inilah yang sebagai hamba kebenaran. Ya, mengapa? Tuhan baik, selalu baik. Dia selalu baik bagi kita masing-masing. Tapi iblis selalu membohong. Perasaan kita selalu membohong. Pengetahuan kita selalu membuat masalah. Ya, pengalaman kita selalu salah. Tetapi Tuhan sempurna. Lihat, kita bawa pasal 6 ayat 19. Rasul Paulus yang terlebih dahulu mengingatkan kembali bahwa aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kami. Tuhan sudah tahu kita lemah. Kita tidak mampu, tidak ada kekuatan untuk melakukan mengikuti firman Tuhan. Oleh sebab itu, apa itu caranya bagaimana kita bisa menaati firman Tuhan sebagai hamba kebenaran? Kita seharusnya merenungkan apa yang itu Tuhan melakukan dan apa yang kita lakukan dulu dan apa hasilnya. Yang pertama, sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada apa? Kedurhakaan. Durhakaan. Ya. Demikian, ya. Hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Jadi caranya sama. Dulu kita sudah mempunyai sikap sebagai hamba dosa, itu transfer, ya, transfer ke hamba kebenaran. Jadi seperti kita dulu mengikuti keinginan daging, ya, kita itu hanya mengikuti apa? Firman Tuhan, keinginan Roh Kudus. Tetapi yang hasilnya sangat berbeda. Saat kita mengikuti anggota-anggota tubuh kita, kedurhakaan. Tetapi apa itu akan terjadi kalau kita mengikuti sebagai hamba kebenaran? Ya, pengudusan. Apakah kalian mau masih melihat kedurhakaan? Oh, saya secara pribadi tidak mau. Dan yang kedua, sebab waktu kamu hamba dosa.
Jadi Rasul Paulus menantang kita. Bagaimanakah kehidupan kamu yang dahulu sebagai hamba dosa? Apakah kalian masih mau balik ke jati diri sebagai hamba dosa? Rasul Paulus bilang, ya, dipersilakan. Tetapi kalian harusnya tahu, kalau kalian sudah tahu kebenaran, tetapi kalau kalian mau balik ke jati diri sebagai hamba dosa, apa itu buah-buahan di dalam kehidupan kalian? Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Karena kita sebagai hamba dosa, tidak tahu kebenaran. Tetapi kalian sudah mengakui bahwa kalian menjadi orang percaya dan anak Tuhan. Jadi kalian sudah tahu kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang karena kesudahan. Semuanya itu ialah kematian. Ya. Apakah kalian masih mau balik ke jati diri sebagai hamba dosa? Dan juga sesuai dengan firman Tuhan dalam iman, kita sudah menjadi hamba kebenaran, tetapi ada banyak teman-teman masih melakukan sebagai hamba dosa. Ya. Jadi melihat, mari kita mengingat, kita Roma pasal 6 ayat 22. Sebab tetapi sekarang melihat ini, setelah kamu dimerdekakan dari dosa, setelah kamu menjadi hamba Allah. Jadi kita hari ini sudah 3 kali melihat di dalam Yohanes. Injil Yohanes pasal 8 ayat 32 dan kitab Roma pasal 6, 17. 3 kali dimerdekakan dari dosa. Kebenaran akan memerdekakan kamu jadi dari dosa. Jadi apa yang itu menguatkan hati kita, apa yang mendorong hati kita, kebenaran. Jadi kebenaran itu di mana? Ya betul, di dalam Alkitab. Ya. Kalau kita tidak merenungkan firman Tuhan, itu kebenaran tidak akan memerintah pikiran kita. Mengapa? Karena kita manusia sangat lelah. Ya. Jadi terus lupa. Mungkin kalian lebih pintar daripada saya. Jadi mungkin kemungkinan besar kalian bisa menghafal lebih banyak. Tapi lihat, bukan hanya dimerdekakan dari dosa, tapi setelah kamu menjadi hamba Allah, ya, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Tadi kesudahannya ialah kematian. Tapi sekarang kesudahannya ialah hidup yang kekal. Saudara-saudari, hari ini kita sudah melihat kebenaran akan memerdekakan kita. Karena Tuhan sudah memerdekakan kita dari dosa dengan kebenaran. Jadi memang situasi memang tidak mudah. Ya. Saat kalian mau menaati firman Tuhan, pasti ada tantangan dan kesulitan, pasti muncul. Tetapi jangan lelah, jangan melihat dirinya sendiri. Tetapi mari kita hanya percaya kepada Tuhan. Karena mengakui bahwa kita tidak mampu, ya, kita selalu lelah, ya, kecewa, putus asa. Tapi siapa itu menyentuh hati kalian? Ya? Siapa itu memelihara kalian dengan segenap hatinya? Ya, kan manusia. Walaupun kita ada istri, saya ada istri, dan kalian punya suami atau istri atau orang tua, tetapi mereka tidak bisa mengerti sepenuhnya. Tapi Tuhan mengerti. Oleh sebab itu, mari kita melihat dan menghargai kebenaran yang diberikan oleh Tuhan dan merenungkan setiap hari. Jadi kebenaran itu akan memerdekakan kamu.
Terima kasih. Inilah yang firman Tuhan pada siang hari ini. Dan mohon maaf karena saya tidak bisa mengikuti ibadah dengan kalian karena masih mengunjungi gereja Korea. Dan minggu depan saya akan mengikuti bersama-sama dengan kalian. Inilah yang firman Tuhan dan selamat hari Minggu. Nanti saya mau mendengar sharing dari teman-teman. Terima kasih.